bela negara, rasa persatuan dan kesatuan dalam pelayanan publik bersama saya Kamsya Tarika Pratama bersama 4 CPNS luar biasa. Yang pertama adalah Mbak Hodes, yang kedua adalah Mbak Yolanda, yang ketiga adalah Mbak Nisrina, dan yang keempat adalah Mas Randy. Kita semua baru mengawali perjalanan karir kita di pengabdian CPNS Kabupaten Pacitan, tapi sudah merasakan bahwa melayani publik merupakan salah satu bagian dari bela negara. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa! Baiklah, kita akan mengawali obrolan kita yang pertama pagi hari ini. Saya ingin bertanya pada Mas Randy. Mas Randy, menurut Anda bagaimana sih kaitannya bela negara itu dengan pelayanan publik? Kalau menurut saya, bela negara itu bukan hanya soal angkat senjata, tetapi sebagai CPNS, bela negara artinya bekerja dengan integritas, jujur, dan melayani masyarakat tanpa pamrih. Misalnya di Pacitan, saat warga mengurus KTP atau izin usaha, tugas kita melayani dengan cepat, ramah, dan tanpa diskriminasi. Itulah salah satu bentuk nyata bela negara. Seperti itu. Baiklah, berarti adil itu menjadi poin yang sangat penting dalam pelayanan publik ya Mas. Selanjutnya saya ingin bertanya pada Mbak Nisrina, bagaimana sih Mbak persatuan dan kesatuan itu bisa diwujudkan dalam pelayanan publik? Baik, menurut saya kuncinya itu ada sikap tidak diskriminatif. Semua warga dalam setiap pelayanan publik harus mendapatkan pelayanan yang sama, tidak membedakan agama, suku maupun status sosialnya. Kalau pelayanan publik dan yang ada itu adil dan merata, masyarakat merasa dihargai. Jadi sehingga persatuan dan kesatuan itu semakin terwujud dan semakin kuat. Baik, berarti poin pentingnya adalah kita tidak boleh melakukan diskriminasi dalam pelayanan publik ya Mbak. Pertanyaan berikutnya pada Mbak Yolanda, saya ingin mengetahui tanggapan Anda. Kira-kira tantangan apa sih Mbak yang ada dalam Kabupaten Pacitan ini dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil itu? Wah, kalau untuk tantangannya ada banyak sekali ya Mbak. Contohnya saja yang pertama soal akses wilayah dan sarana prasarana yang ada. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya Pacitan itu memiliki banyak wilayah pelosok terpencil. Sedangkan kita sendiri harus memastikan bahwa layanan itu menjangkau semua kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang ada di wilayah perkotaan saja dengan sarana prasarana memadai, tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di wilayah terpencil dengan sarana prasarana yang kurang memadai. Kedua yaitu permasalahan melek digital di kalangan masyarakat. Jadi pada kenyataannya itu di lapangan terdapat banyak kalangan mulai dari generasi kolonial hingga Gen Z yang masih banyak gagap teknologi, sehingga menyebabkan program pemerintah yang menekankan pada penggunaan digitalisasi itu agak terhambat. Dan yang ketiga itu ada di permasalahan internal ASN itu sendiri, yaitu mengenai kompetensi dan kinerja aparatur itu. Terkadang masih terdapat ASN yang kurang kompeten di bidangnya, masih ada yang pilih kasih dan bahkan ada yang penting masuk bekerja saja. Nah, tugas kita sebagai CPNS muda itu adalah menunjukkan contoh bahwa seorang ASN itu harus melayani dengan tulus, ramah, cekatan, dan profesional. Berarti digitalisasi menjadi poin yang sangat penting yang harus kita upayakan dalam mewujudkan pelayanan publik yang informatif di Kabupaten Pacitan ini ya Mbak Yolanda. Selanjutnya Mbak Hones, saya ingin bertanya, bagaimana sih Mbak peran kita sebagai generasi muda dalam menjaga persatuan lewat pelayanan publik itu sendiri? Saya percaya generasi muda punya energi untuk mendorong inovasi. Misalnya, membuat layanan digital sederhana untuk memangkas antrian panjang, atau mengedukasi warga soal prosedur layanan. Bela negara bagi generasi muda bukan hanya menjaga kedaulatan, tapi juga menjaga kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Kalau masyarakat percaya, otomatis rasa persatuan dan kesatuan semakin kuat. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah saya ingin bertanya pada Mas Randy, kira-kira contoh konkret yang ada di Kabupaten Pacitan ini dalam pelaksanaan pelayanan publik itu yang mencerminkan bela negara dan persatuan itu seperti apa sih Mas? Salah satunya contoh program jemput bola layanan Adminduk ke desa-desa terpencil. Jadi ASN turun langsung ke tempat warga, termasuk lansia dan difabel. Semua dilayani sama, tanpa dibeda-bedakan. Hal tersebut merupakan bentuk bela negara yang nyata. Negara hadir untuk semua lapisan masyarakat.
Mungkin dari Mbak Nisrina sendiri ada contoh lain? Untuk contohnya yang saya lihat itu ada bencana banjir ya di Kabupaten Pacitan ini, itu pelayanan publiknya sangat bergerak dengan cepat, seperti ada posko kesehatan, bantuan logistik, sampai ada pelayanan darurat, sehingga warga dapat ditangani dengan sama, tidak membedakan apapun dan tidak ada diskriminasi. Itu adalah contoh bagaimana persatuan dan kesatuan itu benar-benar diwujudkan di Kabupaten Pacitan ini. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Jadi jelas bahwa bela negara bukan hanya soal pertahanan, namun juga soal pelayanan publik yang adil, profesional, dan tidak diskriminatif. Betul sekali. Jadi dengan pelayanan publik yang berintegritas, tentunya masyarakat akan percaya pada pemerintah. Dan kepercayaan itu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai CPNS wajib untuk bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Setuju. Terima kasih teman-teman semua. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa melayani publik merupakan salah satu bagian dari bela negara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.